dipersembahkan oleh Pemirsa, sepekan jelang batas waktu rekapitulasi suara pemilu 2024 oleh KPU, hilal hak angket akan bergulir di DPR belum juga terlihat. Padahal wacana hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu tampak meyakinkan di awal. Di sisi lain, para peserta Pilpres kian sibuk menyiapkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK yang harus diajukan maksimal 3 hari setelah pengumuman KPU. Sementara itu, keresahan akan kondisi hukum, etika, dan demokrasi di negeri ini membuat para tokoh, guru besar, dan akademisi kembali bersuara hingga menyerukan dibentuknya pengadilan rakyat. Benarkah perjalanan untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan memperbaiki demokrasi akan semakin berliku dan tak menentu? Inilah kontroversi selengkapnya angket meredup, MK meleduk bersama saya, Zilvia Iskandar. Pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, mengobservasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dalam masyarakat. Baik, pemirsa, dan untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Kemudian ada politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Berikutnya adalah pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Dan ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Baik, pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan sudah menyatakan kehadirannya, tapi di menit terakhir ternyata berhalangan sehingga tidak dapat bergabung bersama kami di sini. Tapi ada teman-teman mahasiswa yang juga hadir di sini, teman-teman mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Oke, Mbak Bibip, saya mulai dulu dari Anda karena tadi ada gambar Mbak Bibip di situ bergabung dengan para guru besar ya dan akademisi lagi-lagi berkumpul menyuarakan lagi suara dari kampus. Apa yang dicari lagi Mbak Bibip? Pemilu sudah selesai, apalagi yang mau dicari? Justru itu. Jadi justru kami ingin memperlihatkan bahwa bagi kami yang memang bukan dari partai politik, persoalannya bukan siapa yang menang pemilu, siapa yang dapat kursi, itu kami berikan urusannya kepada para partai politik. Yang kami persoalkan selalu adalah soal demokrasi yang sedang berbalik arah. Dan ini berbalik arah kemana nih? Berbalik arah jadi regresi demokrasi. Demokrasinya lagi turun sekali kualitasnya, etik tidak diperhatikan, hukum malah jadi tameng buat ketidakadilan, itu banyak sekali terjadi belakangan ini. Dan ternyata bahkan sampai di ujung pun sudah selesai, sebenarnya ini masih menjadi masalah yang sangat besar. Jadi sebenarnya justru kami ingin mengatakan bahwa bagi kami ini, kami bukan partisan, kami ingin sekali justru memberikan ini seperti tanggung jawab kaum intelektual ya untuk mengingatkan bahwa yang jadi masalah ini bukan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam bentuk angka dan siapa pemenangnya, tapi soal bagaimana kekuasaan yang terlalu besar itu sudah disalahgunakan. Jadi yang mau diingatkan siapa Mbak Bibip?
yang diingatkan adalah orang-orang yang punya kekuasaan, terutama tentu saja Pak Jokowi, karena memang kita tahu yang terjadi belakangan ini kekuasaan kepala pemerintahan itu yang disalahgunakan. Oke, dan itu merupakan tanggung jawab dari Presiden Jokowi. Itu tanggung jawab Presiden Jokowi. Kan memang kepala pemerintahannya begitu. Masih Presiden Jokowi. Masih Presiden. Walaupun nanti berkantor di IKN-nya Juli katanya. Oke, baik. Coba mungkin dari Bang Doli ini punya pendapat yang berbeda melihat aksi dari para akademisi yang menyerukan tetap menuntut tanggung jawab dari seorang Presiden Jokowi terkait dengan keadaan demokrasi kita saat ini yang semakin mundur. Iya, saya kira kita sudah memilih negara kita ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Semua orang punya hak bicara, semua orang bisa menyampaikan apa saja, koreksi, kritik, saran, gitu ya. Jadi ya tentu kita juga harus memberikan apresiasi setiap warga negara, apalagi ini para akademisi ya. Nah, cuman memang kita harus letakkan pada tempatnya gitu. Kalau kami memandangkan pemilu ini sudah berjalan, terlepas dari berbagai kekurangan, ya ini dilaksanakan secara demokratis. Dan kita sama-sama tahu bahwa sebelum kita memasuki arena kompetisi yang namanya pemilu 2024 itu, kita semua sudah tahu aturan mainnya seperti apa, ya. Kalau ada indikasi pelanggaran administrasi kita tahu mau kemana, kalau ada sengketa itu kemana, kemudian posisi Mahkamah Konstitusi kita juga tahu seperti apa, dan kalaupun kemudian kemarin ada masalah, sudah ada jalur penyelesaian masalahnya gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap menunggu hasil resmi. Nah, kalau kemudian kita juga ingin mengevaluasi masih ada kekurangan, saya kira itulah tugas kita 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau ada dua hal ya, menurut saya bahwa kita harus menempatkan posisi pemilu ini sudah berjalan dengan sedemikian rupa, yang harus kita taat dan patuhi hasilnya apapun. Gitu sesuai ya. dengan koridornya saja ya. Kalau aksi-aksi dari para akademisi sudah sesuai dengan koridornya, tidak salah tempat? Saya katakan tadi nggak ada masalah. Nggak ada gitu masalah. Ya. Cuman, Bang Doli tidak seperti yang lain-lain menuduh bahwa ini adalah gerakan partisan ya? Ya. Kan ada tuh teman-teman Bang Doli bilang ini partisan. Saya nggak pernah. Bang Doli nggak ikut-ikutan? Nggak, ya menurut saya begini, kalau kan nggak mesti harus kita katakan partisan kalau orang mengkritik soal pemilu ini ya. Apalagi tadi disampaikan niatnya, kita ingin menjaga supaya demokrasi ini tetap berjalan. Nah, kalau saya sebenarnya, contohnya misalnya, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi soal koreksi terhadap ambang batas, itu maknanya bukan soal ambang batas saja, tapi menurut saya itu entry point kita untuk mengevaluasi. Jadi kan perintahnya adalah sebelum tahun 2009, pembuat undang-undang harus mengkoreksi undang-undang itu, artinya itu mengkoreksi sistem pemilu kita. Nah, di situ sebetulnya momentum. Nah, saya menganggap apa yang dilakukan oleh Mbak Bivitri dan kawan-kawan ini, ya koridornya nanti arahnya ke sana. Kita sama-sama, kita juga butuh membuat pemilu pertumbuhan demokrasi kita ini makin hari makin baik. Jadi silakan suara ya, silakan saja suara-suara seperti ini ya, tidak ada masalah ya, tidak bikin semuanya makin runyam. Ya tentu kan Mbak Fitri dan kawan-kawan itu juga tahu batasnya. Nah tadi misalnya ya, kalau misalnya ada usulan pengadilan rakyat, itu menurut saya kan udah melihat batas. Nanti kita bahas ya soal pengadilan rakyat. Saya ingin dengar dulu pendapat dari Bang Henry. Bang Henry, aksi semacam ini pasca pemilu, KPU masih menghitung suara, kemudian wacana hak angket sedang bergulir, kemudian ditambah lagi ada aksi kampus seperti ini. Ini bisa bikin suasana demokrasi, suasana politik di negeri ini makin sehat atau makin runyam? Aksi-aksi yang timbul itu sebetulnya justru merupakan reaksi sebetulnya. Reaksi dari apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini selaku penyelenggara adalah KPU. Tadi apa yang disampaikan itu hal yang sifatnya normatif ya. Tapi penduduk negeri ini sekarang melihat dengan kasat mata bahwa pemilu ini diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil. Dalam hal ini kaitannya dengan campur tangan penguasa. Seperti dikatakan tadi, Jokowi selaku presiden itu nyolok mata sejak awal. Seperti misalnya mulai dari pendaftaran pasangan 02 ya.
itu yang sudah mengandung cacat etika, cacat hukum dan sebagainya. Pendaftaran pada waktu itu sebelum dirubahnya ketentuan umur kemudian dirubah menjadi asal sudah pernah menjabat, kan itu. Memenangkan pemilihan. Ditambah lagi mobilisasi termasuk aparatur ya. Kemudian cawe-cawe dari ketika presiden sudah bicara, memang kita nggak punya bukti kapan presiden bicara dengan si A dan Kapolri misalnya dengan menteri ini dan sebagainya. Ditambah lagi seperti bagi-bagi bansos. Banyak nih listnya. Itu sangat mempengaruhi ya. Nah, artinya masyarakat kita melihat ada satu kecurangan. Ya, kecurangan yang terjadi dalam proses sehingga menelurkan atau menghasilkan perolehan suara segini. Salah satu contoh, ada surat-suara yang sah aja hanya 2.000 sekian. Tapi kok bisa ada angka muncul 7.000 sekian. Itu kan udah nggak masuk akal semua. Dan masih banyak ada segudang permasalahan. Baik, dan aksi-aksi dari kampus seperti ini itu semakin menguatkan Iya, semakin untuk menguatkan. nanti menggulirkan hak angket dan juga perjuangan di MK. Jadi jangan dikatakan bahwa itu membuat kegaduhan, tidak sama sekali. Jadi karena kecintaan dari semua yang bergerak itu terhadap negeri ini, itu salah satu wujud kecintaannya dengan cara seperti itu. Kalau tadi dikatakan koreksi dan sebagainya, itu salah satu bentuk koreksi. Oke, baik. Kalau Mbak Lulu melihatnya, kalau sampai diusulkan dibentuknya pengadilan rakyat, kita nanti akan tanya lebih jauh ya kepada Mbak Bibi, sebenarnya konsep pengadilan rakyat itu seperti apa sih? Tapi perlu tidak sampai ada pengadilan rakyat atau rakyat kembali ke jalan, ada parlemen jalanan untuk mendukung aksi-aksi dewan yang ada di DPR untuk semakin semangat menggulirkan hak angket? Perlu tidak ada suara-suara seperti ini lagi? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ini agak sulit ya. Enggak sulit. Enggak sulit ya. Bukan begini maksud saya. Tapi jawabannya harus semangat. Oke, harus semangat. Jadi ide tentang gini, ide tentang pengadilan rakyat itu kan pasti bukan seperti orang dari tidur lalu bangun dan tiba-tiba cetuk gitu muncul, kan tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau sudah kaum intelektual, para profesor dan ada begitu banyak orang-orang yang saya hormati dan saya cintai seperti Mbak Bibi, lalu kemudian memiliki keberanian untuk speak up, bahkan kemudian mengajukan sebuah gagasan pengadilan rakyat, justru saya menjadi sangat pilu. Ada apa dengan kami yang ada di DPR? Apakah lembaga demokrasi ini berfungsi apa enggak gitu loh, ya kan? Justru ini kemudian menjadi koreksi juga bagi kita ketika ada institusi demokrasi yang kemudian disediakan segenap kewenangannya untuk menampung aspirasi, untuk memberikan respon, kemudian juga memberikan jalan keluar, tapi juga sekaligus mengkoreksi kalau ada tindakan misalnya pemerintah yang dianggap tidak tepat, tidak benar, ugal-ugalan atau brutal, lalu kemudian just silent. Saya kira alasan itu kemudian menjadi muncul gitu. Jadi bagi saya bukan soal perlu tidak perlu. Yang pertama justru yang harus dipertanyakan, DPR ini tidur apa enggak gitu. Jadi sehingga kemudian introspeksi ya. Ngumpet, maka iya betul. Karena rakyat itu gini, ini kan sudah dalam kondisi ini nggak bisa didiemin nih gitu ya. Nah maka saya kemudian menangkap ada dua hal. Yang pertama bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus dan kemudian harus berbicara. Saya yakin itu juga nggak mudah buat beliau-beliau itu. TNI, Polri dan betul sekali. Apalagi kalau kemudian sudah mulai dituding misalkan partisan dan lain sebagainya. Dan saya sempat melihat ibu-ibu Hartisusi itu sampai kayak terluka gitu ya ketika kemudian dituding. Apalagi waktu itu sempat dikatakan tidak bagus lah, tidak elok. Nah, juga sama. Ya, tapi ketika kemudian itu yang kemudian diambil resiko itu berarti oh ini udah lampu merah. Tapi di sisi lain, saya masih seneng ketika kemudian di alam yang seperti ini justru ada muncul kaum intelektual bangkit dan pilar demokrasi berarti masih ada yang menjaga. Ya, masih ada yang menjaga. Masih ada yang menjaga. Karena mungkin yang di Dewan tidak benar-benar menjaga itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa. Usai jeda tetaplah di Kontroversi. Desak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas yaitu bangsa dan negara.
Mendukung parlemen untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bang Effendi, sepakat tidak sih dengan judul pada malam hari ini, angket meredup, sampai-sampai tadi Pak Ubay bilang harus mendukung parlemen untuk didukung supaya bisa menyelidiki lagi apa yang terjadi pada hari ini. Apakah memang betul karena dewannya tidak bisa mewakili suara rakyat? Kan ini ada dua bagian. Jadi bagian pertama setuju, angket meredup, hak angket nih maksudnya teman-teman mahasiswa ya. Karena Bang Hendri tadi juga kurang semangat di dalam ruangan ini. Ya kan kita beranggapan sebagai salah satu. Bang Hendri semangat loh, list kecurangannya banyak enggak, banget maksudnya itu. cara menyampaikannya agak kurang semangat. Gitu Kalau ya. Mbak Lulu sudah semangat pada waktu itu. Jadi angket meredup, MK merelung kali ya. Artinya saya nggak berani bilang meremang karena masih ada semangat merelung atau merenung lah. Artinya dengan mengatakan parliamentary threshold harus dikoreksi gitu ya sebelum pemilu yang akan datang. Tapi saya mau garis bawahi guru besar sebagai wakil dari Civitas Akademika, dosen dan alumni itu saya rasa malah mencerahkan. Jadi judulnya ini kalau mau dipasang 3, angket meredup, MK merenung, guru besar mencerahkan. Karena apa? Jadi gini, teman-teman mahasiswa dan pemirsa, kalau yang kalah agak marah-marah terjadi pada setiap pemilu. Ya. Betul kan? Iya. Ini kebetulan menang, posisinya begini. Kalau pada waktu mengusung yang lain kalah, akan marah-marah. Ya, bahwa berujung pada angket itu mungkin konteksnya berbeda. Tapi saya mau catat 2 hal. Dan ini penting, sehingga apa yang disampaikan oleh guru besar tadi menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya untuk menjaga. Karena mereka punya hak untuk itu, betul ya? Ahmad Doli Kurnia, mereka punya hak untuk itu. Tadi sudah diakui. Yang pertama, yang menarik itu adalah bahwa 62,2% dari rakyat, responden dari Litbang Kompas, mengatakan setuju untuk bergulirnya hak angket ini untuk menyelidiki dugaan, garis bawahi dugaan ya, kecurangan pemilu. Coba kita pikirkan. Angka ini lebih tinggi dari perolehan siapapun pada pemilu presiden yang lalu. Yang paling tinggi itu 58,8%. Tapi ada 62,2% di atasnya mengatakan setuju. Kita gulirkan. Berarti kan sebagian dari mereka juga kalau nggak ingin mengatakan saya nggak takut gitu ya. Ahmad Doli Kurnia ya nggak takut, silakan aja diangket. Atau mengatakan, nah pemahaman yang kedua, tekanan Anda selesai pada waktu kami memberikan suara. Udah selesai ya? Sekarang kami minta diangket. Tekanan itu sudah selesai. Kami sudah memberi suara. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua itu tadi, bahwa guru-guru besar ini tetap bersuara. Dibandingkan 2 pemilu yang lalu nggak begitu kan? Walaupun ada yang kalah dan ada yang menang. Dan itu semakin membuktikan bukan partisan. Enggak terjadi begitu. Nah saya itu setuju karena saya ingin mengatakan begini, dan itu saya sampaikan. Kalau para guru besar yang mewakili Civitas Akademika itu tidak bersuara lagi, saya seperti mengatakan pada diri saya sendiri agak mengalami gangguan jiwa ringan. Apa itu? Apa? Pelan-pelan gini. Ya, pelanggaran etika tidak ada hubungannya dengan hasil quick count. Hasil quick count yang tinggi sekalipun paling hanya menunjukkan bahwa ada bagian dari rakyat yang tidak mengerti pelanggaran etika atau kurang peduli pelanggaran etika, tetapi para guru besar harus terus meneriakannya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah lagi-lagi ini kan ada hak angket, berarti parlemen yang resmi ya, Ahmad Doli Kurnia ya, mereka akan menyuarakan gitu. Walaupun di situ sekali lagi kita memang melihat ada tarik ulur yang nggak jelas. Saya kan di beberapa stasiun televisi saya bilang ini terkait dengan BTS. Artinya belum tentu solid, kurang lebih begitulah gitu ya. Nah, pada dan aneka kasus seperti itu. Nah, pada sisi lain saya mau garis bawahi bahwa saya rasa teman-teman di guru besar ini mereka tidak akan berhenti bersuara. Jadi mengelengkapi angket meredup, MK merenung, teman-teman guru besar menerangi atau mencerahkan. Tapi Mbak Bibip melihat angket ini nggak jadi-jadi, belum jadi-jadi. Belum tentu solid. Gregetan nggak sih? Apalagi ada isu BTS belum tentu solid. Gregetan nggak sih? Para akademisi melihatnya? Oh iya, kalau gregetan itu pasti ada. Dan justru kami ingin membuat para politisi yang mungkin kami paham dinamikanya pasti rumit banget. Ada yang BTS ya kan, entah kasus, entah belum tentu solid gitu ya. Entah yang disetrum-setrum katanya kan. Ada yang dicari-cari kesalahannya, ada yang ditawarin jabatan menteri dan lain sebagainya. Pasti sangat membingungkan gitu ya. Nah, jadi kami justru mau bilang, kami yang di luar ini sebenarnya berharap kan
DPR itu terakhir menggunakan hak angket 2017 loh. Itu juga terhadap KPK, bukan terhadap Presiden. Jadi kami ingin bilang, tadi istilahnya Mbak Lulu itu pas banget. Kok DPR selama ini kemana? Kayak tidur aja. Pemerintah mau pindah ke ibu kota negara 21 hari, undang-undang selesai, nggak ada yang ngelawan. 43, bukan 21. Tapi kalau dihitungnya sama yang libur juga dong, kan itu di ujung. Yang saya ketua pansusnya. Nah, jadi kemudian ya oke lah 43 itu pun juga unik gitu kan, nggak ada juga yang nggak unik. Kemudian ada ingin membunuh KPK, revisi 14 hari keluar, ingin undang-undang minerba 6 hari keluar, nggak ada perlawanan dari Kenapa yang DPR. ini giliran lama gitu ya? Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah kami ingin bilang bahwa ayo dong DPR, kalian itu demokrasi itu membutuhkan penyeimbang. Itu yang saya tulis juga hari ini. Demokrasi selalu membutuhkan penyeimbang. Kalau tidak, maka dia sebenarnya otokratisme, bukan demokrasi. Nah, jadi kami ingin bilang dari luar nih, semua orang menginginkan bahwa ayolah wakil-wakil rakyat, tunjukkan bahwa kalian menjadi penyeimbang yang baik terhadap kekuasaan yang telah disalahgunakan. Yang sudah tidak sabar sebetulnya, gitu. Begitu kan? Tapi Bang Henry, Ketua Umum Anda justru bilang tidak mau buru-buru. Itu disampaikan oleh Pak Mahfud MD katanya ketika bertemu dengan Bu Mega. Tidak mau buru-buru untuk mengusulkan hak angket. Kenapa sih Bang Henry? Yang di luar tuh udah gregetan loh. Perlawanan ini kan dengan dua cara. Perlawanan secara politik, perlawanan secara hukum. Secara hukum, secara udah normatif lah, seperti disampaikan tadi ke MK ya. Kemudian perlawanan politiknya antara lain dengan angket ya. Karena hak angket itu memberikan hak kepada DPR untuk bukan sekedar bertanya, tapi menyelidiki. Kemudian memanggil, memeriksa, mendatangi dan sebagainya. Jadi nggak berlebihan ketika masyarakat berharap supaya angket ini segera digulirkan. Ya. Orang-orang berharap agar angket ini digulirkan harus kita maknai sebagai wujud dari kecintanya terhadap negeri. Itu satu. Kemudian kalau tadi dibandingkan 2019, 2014 tidak seperti sekarang. Sekarang sampai Dewan Guru Besar ya, semua perguruan tinggi menyuarakan, termasuk himpunan purnawirawan TNI Polri, mantan kepala staf dari 3 angkatan, 3 matra yang ada di TNI ya. Itu sebetulnya memperlihatkan bahwa sebegitu parahnya kondisi sekarang dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang parah? Kecurangan dan keberpihakan. Nah, itulah yang menimbulkan jangan diartikan lain. Loh dulu nggak segini kok. Kalau udah parah banget, jadi PDIP nunggu apa, Bang? Saya harus membatasi diri karena saya tidak dalam struktural partai ya. Meskipun saya kader utama PDI Perjuangan, tapi dalam struktural partai saya tidak duduk. Saya ada di sini sekarang diundang dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua deputi hukum dan ketua tim khusus. Ya, tim khusus. Berarti yang jelas PDI Perjuangan masih punya pertimbangan ya, Bang? Hingga akhirnya belum juga nih mengajukan hak angket. Kalau semangatnya sejak awal, karena saya ikut dalam pertemuan terbatas itu, kita akan gulirkan itu. Dan bahwa dia sekarang nggak menggebu-gebu itu soal lain, tidak boleh dimaknai bahwa itu nggak jadi gitu ya. Oke. Sebetulnya kelanjutannya akan seperti apa hak angket ini? Dari PKB katanya sudah mulai mengumpulkan tanda tangan. Kemudian dari Golkar tanggapannya seperti apa? Kalau memang sudah meredup, mendingan sekalian nggak usah aja atau gimana Bang Doli? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, usai jeda. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menentukan ini. Banyak jalan terjal yang memang diciptakan karena sebenarnya nggak perlu takut. Karena penggunaan HDPR ini ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik. Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini
belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, angket meredup, MK meleduk. Mbak Lulu, setelah Anda bersuara paling keras nih tanggal 5 Maret lalu di sidang paripurna pertama setelah pemilu ya. Apalagi update dari angket, kok kesannya malah meredup? Benar nggak kata Mas Hasto tadi, banyak sekali ganjalan-ganjalan untuk bisa menggulirkan hak angket? Iya, kalau Mas Hasto boleh ditanyakan ke Mas Hasto ya. Tetapi kalau dari posisi saya, justru kita mendapatkan dukungan tanda tangan lebih banyak dari sejak 3 hari yang lalu. Misalnya dari semalam aja itu anggota misalnya secara voluntary dia bilang aku mau signing dok, misalnya kayak gitu, gimana, yaudah temuin saya, karena itu kan harus secara otentik. Sudah sign ya? Iya. Orang per orang beberapa. Jadi yang lewat saya sudah 10 orang. Jadi kalau kita membutuhkan angka minimal misalnya lintas fraksi karena tidak mungkin PKB sendiri, maka sebenarnya dengan kekuatan 10 itu sebenarnya cukup ya. 25 ya, karena yang dibutuhkan cuma 25. Mari kalau mau dikurangi juga boleh, kalau mau lebih banyak lagi karena 25 itu kan angka minimal. Sehingga kita mau katakan ini sesuatu yang sangat serius. Saya bilang tadi bahwa kepercayaan kepada DPR itu di titik yang rendah sebenarnya. Dan ini adalah momen untuk mengembalikan itu. Kecuali kemudian ada langkah-langkah yang ekstra parlementer dan itu sebenarnya kita tidak harapkan. Karena kita nggak mau mundur demokrasi kita. Kita menjadi bagian kok yang ikut melahirkan demokrasi kita hari ini, dan saya kira itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memulihkan akal sehat. Jadi di momen-momen terakhir di periode 2019-2024. Ya? Memulihkan akal sehat. Iya, memulihkan akal sehat karena memang akal sehat. Tapi kalau gentong babi itu, pork barrel Yes. itu kan sebetulnya DPR terlibat loh. Artinya dia harus mengangket dirinya sendiri juga. Sehingga kenapa bisa sistem begitu, pemilu seperti bisa ini, begitu. sirekapnya seperti itu, dan kenapa misalnya gelontoran bansos itu seperti itu. Nah, justru karena DPR itu gitu terlibat di dalam persetujuan di awal, maka DPR punya hak untuk ngawasin. Itu benar nggak jalannya? Itu sesuai nggak dengan kesepakatan? Ini ada nggak yang dilanggar dari sisi aturan, undang-undang, dan sebagainya? Nah, itu yang kemudian kita mau sampaikan ke publik. Kita itu kalau ngajuin hak angket ini kan nggak mengada-ngada. Ini juga bukan kegenitan, ini juga bukan suara orang yang putus asa. No, kita semua suara punya. orang yang kalah, nggak terima katanya gitu Mbak Lulu. Oh, saya kira begini, kalau kita tanyakan kepada Mbak Bibip, apakah beliau sedang mengalami kekalahan? Kan tidak, karena dia bukan bagian dari yang sedang berkontestasi. Tapi kenapa kemudian para profesor, para budayawan, bahkan agamawan seperti Romo Manis justru yang kemudian teriak dengan perih? Nah, ini yang menurut saya harus kita respon dengan tulus ya, bahwa ayo kita selamatkanlah demokrasi kita karena kita nggak ingin berada di titik minus. Kalau kemarin saya udah bilang kita udah minus demokrasi sebenarnya kalau tidak di titik nol. Jadi lebih mundur lagi dari sekedar nol, karena nol itu udah angka. Lobby-lobby untuk menggembosi, untuk menggagalkan hak angket benar tidak adanya? I don't know kalau soal itu, tapi yang lobby saya nggak ada. Nggak berani kali ya? Oke, coba kita tanya dulu ke Bang Doli. Bang Doli, kalau kata Pak Ketum Golkar itu sebenarnya tidak urgen ya, tidak ada logikanya hak angket itu. Jadi apakah Golkar sendiri melihat tidak perlulah hak angket ini redup-redup aja sekalian, nggak jadi sekalian gitu? Pertama saya kira seharusnya kita teman-teman DPR jangan kemudian mengecilkan diri kita juga ya. Gara-gara kalaupun kemudian nanti hak angket nggak jadi, terus kemudian dikatakan DPR ini mati, nggak ada kerjanya gitu loh. 5 tahun ini kita kerja loh. Ya kalau nggak kerja ya nggak sampai di titik ini nih. Bahwa kemudian sekarang ada kritik, ada kemudian koreksi terhadap pemilu, oke, gitu. Tapi jangan kemudian gara-gara angket nggak ada kemudian DPR tuh jadi kecil gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bicara soal kecurangan, saya udah berkali-kali mengatakan kalau potensi kecurangan itu dengan diindikasikan adanya unsur pemerintahan ya, itu jangan dong hanya cuma dikasih ke 02 ya. Kita juga punya bukti kok di 01 emang nggak ada unsur pemerintahan, di 03 emang nggak ada unsur pemerintahan. Emang kita nggak tahu misalnya ada menteri A di 01 atau menteri di 03 juga main. Kita lihat misalnya di Kuala Lumpur dengan kasat mata tuh ya kan, yang dicoblos pertama itu capresnya 03, pileknya dari 01, kan ada juga gitu loh ya. Jadi jangan seolah-olah ini dipojokkan yang ada unsurnya Pak Jokowi aja, emang yang lain nggak ada gitu. Nah jadi maksud saya
koreksi boleh. Koreksi ini buat kita semua. Makanya saya katakan tadi, dengan hormat Bapak dan Ibu-Ibu para guru besar akademisi ini, penting buat itu. Tapi disalurkan kemana? Nah, kalau kemudian ini mau diarahkan untuk membatalkan, menggagalkan hasil pemilu ini, ya itu menurut saya nggak relevan. Ya, kita butuh koreksi setiap saat. Nah, balik ke soal angket. Nah, sama kami juga menganggap bahwa hak angket itu kan hak konstitusionalnya setiap anggota DPR. Boleh saja teman-teman anggota DPR menggunakan itu, boleh juga nggak menggunakan. Kita juga saling menghargai. Kita menghargai teman-teman yang mau buat hak angket, tapi teman-teman yang tidak setuju juga harus dihormati dong. Nah, apa nggak setujunya? Karena kita tadi begini, hak angket ini dibuat atau hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atau mengkoreksi ada kebijakan-kebijakan atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang mau diarahkan kemana? Kalau misalnya hak angket ini objeknya siapa? Yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bukan pemerintah. Nah, kalau misalnya ke pemerintah, konteksnya apa? Objeknya siapa? Gitu Objeknya ya? siapa? Ya. Kalau misalnya pemerintah, presiden, ya nggak ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu, gitu. Nah, makanya itu yang menurut kami tidak relevan. Kalau misalnya mau menyelesaikan persoalan pemilu, terjadi pelanggaran, ya, administrasi ke Bawaslu, sengketa pemilu ke MK. Sama juga dengan kami melihat kecurangan-kecurangan yang ada, ya kami laporkan dengan jalur yang ada sekarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Sampai sekarang menurut Golkar, objektif dari hak angket ini belum jelas apa? Siapa yang disasar itu belum jelas? Kita nggak tahu. Mbak Lulu boleh itu dijawab. Objektifnya apa sebetulnya sih dari hak angket ini? Bang Henry juga boleh? Bang Henry. Objeknya siapa? Kan itu pertanyaannya. Bukan hanya sekedar penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada kaitannya dengan intervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini siapa? Kepala pemerintahan. Ya. Jadi bisa saja objeknya itu ya presiden. Ya. Kemudian kalau tadi ini nggak relevan kalau untuk membatalkan hasil. Ya. Loh, hasil ini, perolehan hasil seperti ini karena satu kecurangan, karena intervensi ya yang dilakukan secara sistematis secara masif, TSM, ya. Kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa membatalkan hasil pemilu? Bisa saja. Hak angket tuh nggak bisa membatalkan. Bukan hak angket yang membatalkan. Bukan hak angket yang membatalkan. Arahnya dari angket itu bisa membatalkan. Taruhlah kita lebih dulu sidang di MK. Efek samping kemudian itu bisa dijadikan konsekuensinya. Efek samping. Konsekuensi. Kan langsung nggak kan? Menurut ini maksudnya. Loh, sekarang ketika presiden terbukti melanggar undang-undang, kemudian bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu. Ya nggak, undang-undangnya ya apa yang dilanggar. Makanya saya katakan kalau misalnya kita mau hak angketnya presiden, ini udah politis, udah bisa kemana-mana nih. Iya kan? Memang lembaga politik. Gitu loh. Tentu saja politis. Apanya? Ya, tentu saja politis karena DPR memang lembaga politik. Memang nih politik, tapi arahnya kan udah nggak relevan lagi dong. Jadi bisa partisan dong dibilang. Kalau misalnya ujungnya mau menganggap presiden yang mau dicari kesalahannya dalam konteks pemilu apa? Yang mengajukan nah, kalau bicara soal bicara kecurangan, yang mengajukan angket itu kan partai politik. Unsur pemerintah, boleh kan? Ya, partisan, karena memang gini, ya partisan karena memang diinisiasi oleh lembaga yang memang itu adalah lembaga politik. Nah, kita belum sampai kepada ujung. Kenapa? Pertama, hak angket itu juga belum disubmit, ya kan? Kemudian ini juga belum dibahas, belum diselidikin, Mas. Jadi kenapa kemudian kita juga tidak ingin terlalu memberikan ruang keliaran itu terjadi sampai kemudian ide pemakzulan. I don't know, maksudnya kita tidak pada pretensi itu. Karena apa? Karena ini belum dimulai penyelidikannya. Nah, kecuali kalau kemudian kita udah membuat, mohon maaf ya, misalnya kesimpulan sudah lebih dulu ada, tapi padahal proses saja belum dilakukan. Nah, ini baru mungkin perlu dipertanyakan. Bukan, kan proses angket itu kan nanti harus jelas dulu. Kalaupun ada 25 tanda tangan, lebih dari 2 fraksi, itu kan harus dijelaskan latar belakangnya apa, tujuannya apa. Ada dokumen dan angket itu yang dijelaskan nanti di rapat pimpinan, di rapat bamus dan segala macam gitu loh. Nah,
ini yang kami, saya tentu pasti nggak tahu. Iya, karena- Ya kan pasti teman-teman kan, Iya yang gitu kan, gitu. Karena kami nggak setuju, kira-kira gitu. Kenapa nggak Tapi setuju kalau- kan belum? Loh, belum enggak. tahu isinya. Gak apa-apa, Enggak. mereka boleh loh Ya, dari boleh awal dong. nggak Boleh, setuju. boleh. Kalau Boleh orang dong. lagi menang, itu dari awal pasti gak setuju. Pasti nggak setuju. Oh gitu. Dan selalu bilang bahwa ini bisa kemana-mana, bahwa ini... Iya dong. Iya. Ya sama. Tapi bisa jadi nanti di perjalanan setuju karena kan ada semangat gini. Ada juga semangat di luar hal-hal yang kaitannya misalkan nanti seperti yang misalkan Bang Hadi tadi sebutkan ujungnya mau kemana, misalkan mau hasil pemilu. Tetapi di luar itu ada juga semangat kita memang ingin memperbaiki sistem. Nah, iya. Kita punya koreksi misalkan betul, misalkan terhadap sistem politik, kemudian pemilu kita yang luar biasa tiring. Pak Prabowo sendiri juga mengatakan yang itu juga yang perlu diuji. Apa yang menyebabkan seorang misalkan Prabowo harus mengatakan oh pemilu sangat lelah, Baik. sangat messy, sangat mahal. Justru itu yang bisa menjadi bagian materi kita untuk Nah, angket, itu ya. saya setuju kalau Oke, itu. Makanya baik. kita membutuhkan koreksi masukan dari ini. Tapi koridornya harus tepat. Koridornya adalah untuk mengkoreksi sistem pemilu kita untuk pemilu berikutnya, bukan untuk mengganggu yang sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang begini, oke Antara lah, lain. akademisi Ya. dan segala macam itu punawirawan kan nggak boleh dong kemudian mengatasnamakan rakyat membatalkan yang 58 juga, gitu loh. Terus mau diabaikan nih. Kenapa langsung 58 ya? Loh, Enggak, tadi kita nggak berpikir 58. Apa sih yang Nggak, 58? maksudnya kita 58 itu suara Prabowo Gibran. Oh. quick count, ya kan? Jadi Ya kan? panggilannya gitu. Loh bukan, tadi kan juga disebutkan 62%. Baik. Iya, iya, iya. Oh kan? oke sih, ya. Kan tadi kan Mas Ghazali membandingkan Oh, oke, 62 toh? 62,2. Iya, 62,2. Saya nggak bilang Oke, 58 baik. langsung ya. Gitu. Baik, intinya ada beberapa jalur Mbak Bibip, tapi apakah memang semua jalur ini, mau itu jalur politis di hak angket, kemudian jalur hukumnya di MK, semuanya harus dicoba dan itu layak-layak saja. Betul. Tapi dijawab nanti, kita akan bahas lebih jauh. Pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. All the way. Semua jalur layak dicoba dan bahkan harus dicoba untuk membuktikan dugaan kecurangan, mau itu angket, pengadilan rakyat, sampai MK, Mbak Bibip. Ya, jadi betul bahwa ada dalam Undang-Undang Pemilu kita memang punya yang namanya MK, ada juga Bawaslu. Tapi kan hak angket itu lain soal. Hak angket itu ada di Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang intinya adalah sangat berbeda. Kalau MK, Bawaslu itu berbicara soal kecurangan yang sifatnya satu kuantitatif, tapi juga bisa saja ada kecurangan administratif dan lain sebagainya. Tapi kalau hak angket DPR, jadi ini jangan disamakan gitu. Kalau sudah ke MK tidak perlu hak angket. Menurut saya sangat berbeda tuh. Hak angket itu adalah forum politik memang. Apakah partisan? Pasti partisan. Tapi buat saya itulah saatnya di mana anggota DPR menjalankan tugasnya supaya warga biasa kayak saya yang nggak punya kekuasaan apapun, nggak ikut partai politik, itu Tapi nyoplos nebeng kemarin. sama para wakil kita ini untuk numpang nanya kepada Presiden, bener nggak sih Pak Presiden Anda itu bansos kemarin kok kenapa yang ngerjain Menteri Bukan Perdagangan Kemensos, bukan Menteri Sosial misalnya gitu. Sesederhana itu aja pertanyaannya, itu kita belum punya jawaban yang formal. Ya. Oke. Semuanya ada di talk show seperti ini, mungkin di podcast dan lain sebagainya. Tapi kan kita butuh forum politik yang formal yang memang merupakan Menyelidiki fungsi konstitusionalnya dan DPR. pertanyaan. Nah itu, nah kalau pengadilan rakyat sebenarnya ini sesuatu yang ingin kami dorong juga, justru untuk mendorong DPR supaya melaksanakan fungsinya tadi. Sebenarnya lebih ke situ. Dan pengadilan rakyat ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa. Kalau kita ingat dulu ada pengadilan rakyat di Den Haag, misalnya People's Tribunal, yang mengadili kejahatan tahun 65. Atau waktu di Afrika Selatan juga ada People's Tribunal untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama masa apartheid. Di Den Haag Misalnya juga. seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara, sebenarnya itu event ya untuk seperti unjuk rasa, tapi dengan forum yang lebih kelihatan pembuktiannya untuk mendorong ada peristiwa politik yang besar yang juga akhirnya akan mendorong para politisi untuk melakukan langkah-langkah politik. Sebenarnya di situ karena kami merasa bahwa kalau kita menggantungkan diri semata-mata kepada lembaga-lembaga formal yang ada, termasuk Mahkamah Konstitusi, kita punya banyak tantangan. Ya. Satu itu ya masalah bahwa ada ketidakpercayaan yang tinggi, terutama setelah
putusan MK 90 yang mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Tapi lebih dari itu, jangan lupa Mahkamah Konstitusi juga sangat terbatas. Dia hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi mungkin dibicarakan, C hasil di sana begini, di TPS sana begini. Kurang tapi di mana? kecurangan yang sifatnya terstruktur atau dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, seperti pork barrel politics, seperti pengerahan aparat, itu kan selama hanya 14 hari di MK, di mana saksi juga biasanya dibatasi dari segi jumlah karena waktunya pendek, itu tidak akan bisa terungkap. Tapi Jadi kalau kita kata butuh Bang forum Henry, alternatif. bakal ada saksi dari seorang Kapolda yang akan dibawa ke MK. Mudah-mudahan itu bisa meyakinkan Itu juga majelis hakim saksi-saksi tidak itu? kunci. mudah-muhan Itu bisa menjadi saksi Bisa kunci diangkat ya? juga itu. Enggak, Terserah bukan saksi 8 kunci kok hakim dilepaskan nanti. lebih awal, kecuali ada yang lebih tinggi daripada itu loh. Tapi kalau enggak, saksi kunci harusnya jangan dilepas dalam komunikasi politik. Nah, ya. itu dia, baru Iya. saya tanya Kecuali ke Bang ada yang Effendi. lebih tinggi, nah itu dilepas, tapi kami punya yang lebih tinggi. Makanya saya mau tanya, setelah Bang Henry buka Ya bakal kan? ada Kapolda, itu jadi nggak itu Kapoldanya bersaksi? Disiapkan. Tentunya saya nggak boleh buka di sini, Iya, ini strategi. iya, iya. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Benar, dari analisis tuh. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang, nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru Nggak itu nyebut saya kan nama. tidak Oh, menyebut nggak nyebut Kapolda nama. mana. Iya, iya. Betul. Ya kan Ya namanya. bukan siapa? Kapolda luar negeri ya. bukan. Ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebetulnya yang mau Lihat saya aja, katakan lihat adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja, kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju, Saya nggak asal ngomong. Nggak, jadi Artinya nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi, gitu loh. enggak. Dalam komunikasi politik melihatnya gimana? Iya, Bang? kalau saya mau sebaiknya dikasih tahu ada saksi kunci Enggak, atau tidak, pelan-pelan. Saya mau disimpan. mengatakan ini hak ya, angket itu hak. Jadi kan boleh dilaksanakan. Anda mau melaksanakan, tidak melaksanakan juga boleh. Anda mau Boleh, melaksanakan cuman sampai ya. sejauh mana? Apakah Anda ingin melaksanakan di awalnya terlihat hebat, lama-lama Anda memang sengaja redup, bisa juga kan? Atau Anda dari sekarang terpaksa Menyala di Atau awal, irama. meredup di Iya, belakang. atau sekarang ini Anda irama. terpaksa redup karena ada pimpinan yang begini, tapi lama-lama Anda lebih semangat, misalkan bisa juga. Kita Jadi ini di dunia politik. Setuju. Politik itu penuh seni. penuh Ya. seni. Tapi ada yang mau saya katakan, pada saat yang bersamaan dalam konteks komunikasi politik kan terjadi macam-macam hal. Misalnya, kenapa para Dewan Guru Besar dan Sivitas Akademika itu berpikir, sudah ada yang mengatakan parliamentary threshold mau dinaikkan. Nanti pemilu selanjutnya itu apakah tidak karena melelahkan ya dipilih di MPR. Pada bagian lain ada juga yang mengatakan loh bahwa di masa depan nggak dibutuhkan lagi partai politik. Orang itu akan maju berbasis pada komunitas. Bukannya terancam seluruh partai politik. Dalam metodologi ilmiah ilmu politik pun dan bukan demikian. Ada lagi yang mengatakan, wah ini karena kita harus mengimbangi presiden yang nanti karena apanya kan belum tentu ini bisa selalu sejalan, mudah-mudahan sejalan. Nah kita harus ambil partai kuning misalnya gitu ya. Nah partai kuning juga bisa terancam loh. Wow, desainnya udah disiapin. Jadi maksud saya ini terjadi bersamaan. kaitannya Di samping dengan yang hak tadi, di apa? samping BTS yang belum tentu solid, ya kan? Jadi ini terserah Anda haknya mau seperti apa. Nah, yang di luar teman-teman guru besar ini yang saya katakan tadi melihat itu semua. Ya kan? Oh ini jalannya semangat, ujungnya meredup. Atau jalannya meredup, ujungnya semangat. Tapi bahwa Bang Doli tetap harus mengatakan, ini nggak boleh kemana-mana loh, misalnya ya. Ini jangan mengganggu yang 58 loh. Itu Sudah hak tugasnya rakyat. itu. Memang tugasnya yang menang. Saya selalu bayangkan kalau Iya. Bang Doli di bagian yang kalah, mudah-mudahan enggak gitu ya. Itu suaranya akan lain lagi. Nggak, Itu dulu kita Begitu? kalah nerima aja, fair, gitu. Oh. Ya, jadi Karena nggak kepikir hak angket juga. Loh, bukan. Oh, berarti Karena ada sesuatu yang luar biasa di saat kalau ini. mau bertanding begitu. itu siap menang siap kalah. Iya, tapi balik ke pertanyaan Sylvia tadi, saya rasa ini harus sesuatu yang kita perhatikan betul. Oke. Kalau Anda punya saksi kunci, harusnya tuh Anda nggak lepaskan. Itu ada Kapolda loh. Bukan itu kunci, masih banyak kunci. Nah, itu ya, itu tadi ya. Itu tadi. Jadi nggak apa-apa juga Anda menyampaikannya kepada Satu publik. kotak Kadang-kadang kan kunci orang ya. suka Betul. gimana ya? Kami hak angket, tapi tidak ingin menuju ke pemakzulan loh, gitu ya. Iya. Iya, padahal maksudnya iya gitu. Atau Anda 2 kali bilang, kami hak angket, tapi nanti lihatlah akibat sampingnya gitu. Itu kan semua ada hak di DPR gitu. Nah sementara saya rasa dalam konteks tertentu guru-guru besar ini dan Sivitas Akademika mau melihat apa nih yang sedang terjadi semua ini.
Kenapa orang mengatakan di masa depan nggak butuh lagi partai politik, cukup komunitas? Kenapa ada dasi kuning lalu? Apakah buat mengimbangi ini? Jangan main-main loh, Partai Golkar ini nomor 1 sekarang. Jadi artinya nanti setelah 20 Oktober mereka bisa mengimbangi kalau kita tidak sejalan dengan harmonis. Kurang lebih begitu. Baik, oke kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi Bang Doli, kalau yang satu sudah siap-siap dengan hak angketnya, yang satu juga siap-siap dengan nanti tempur di MK-nya seperti apa. Dari Golkar sedang menyiapkan apa juga? Adakah nanti perlawanan dari 02 untuk menimpali, untuk menanggapi hak angket dan juga perlawanan di MK nanti? Oh iya, kalau di DPR tentu sejak awal kan kami tidak menggunakan hak kami, ya, Golkar dan mungkin teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kita punya alasan-alasan tertentu. Tadi kita misalnya sampai sekarang, kalaupun misalnya nanti disampaikan alasannya, itu nanti yang secara kurang konkret kita melihat tujuan dari teman-teman yang ngadu angket ini seperti apa. Dan kita tentu harus juga punya argumentasi untuk tidak menggunakan hak itu. Nah kalau di Mahkamah Konstitusi juga kita juga punya, ya, bahkan juga ada saksi kunci juga. Ada saksi kunci, ada juga kita menemukan kecurangan, gitu loh, ya. Dan itu sama aja kan. Jadi yang menggunakan hak di Mahkamah Konstitusi, di Bawaslu, ya selama memang hak itu ada pada kita semua ya kita gunakan. Kira-kira Dan tidak perlu saling menghalangi, menggembosi satu sama lain ya, atau menggoda-goda satu sama lain ya. Itu upaya, usaha ya. Namanya usaha. Namanya juga usaha. Berarti apakah itu dilakukan lobby-lobby supaya nggak usah lah hak angket, nanti gabung aja sama kita. Ya boleh saja dia lakukan Kursi itu. menteri aman lah. Dilakukan pun tidak dinyatakan seperti itu. Itu kan kunci. Kunci. Itu kan usaha. Tapi dari jawaban namanya soft kuncinya. Iya, tidak mendukung dan sebagainya. Kalau Mbak Lulu tim Amin singkat juga, kalau di sini bawa Kapolda, di sini mau bawa siapa? Kepala desa kan nanti dibawa Mbak Lulu. Desa penting. Iya kan? Jangan malah para ketua-ketua RT. Karena yang tempatnya TPS di sana. Intinya begini loh, jadi ada satu kezoliman. Ada yang diuntungkan karena kezoliman itu, ada yang dirugikan. Jadi sudah barang tentu berbeda kepentingan kita soal angket dan sebagainya. Dua kalimat. Kalau saya tetap mengapresiasi kerja-kerja DPR dan MK selama ini, tapi interaksi MK baru selama ini yang mana? Iya kan selama inilah sampai pada hari ini. Interplay ini termasuk putusan yang kan interplay ini diawasi dengan amat hati-hati oleh para guru besar kan. Pokoknya gini loh, apa kecurangan nggak boleh dianggap normal, nggak boleh dianggap wajar. Siapapun. 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 Kita tunggu realisasinya seperti apa ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kontroversi hari ini. Teman-teman terima kasih sudah hadir. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Yang menang kalem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.